kebetulan saya kebagian kelas genap yang perempuannya sendiri. Angkatan saya itu perempuannya ada 9, dan kebetulan saya satu-satunya di kelas genap perempuan, 8-nya tuh ngumpul di kelas ganjil. Jadi ya mungkin agak sulit aja kali ya kalau perempuan sendiri kan, kalau misalnya mau minta temenin, temannya cuma cowok misalnya gitu ya. Karena kan teman kelas kita yang selalu bareng kita waktu pas TPB ya. Kalau pas udah jurusan sih sesuai prodi, sesuai subjur kalau dulu. Mungkin yang paling beda dibanding waktu saya SMA itu kali ya, karena temennya kan lebih banyak laki-laki gitu. Kalau sukanya mungkin karena saya ngambil jurusan elektro dulu kan, jurusan yang terbaik lah mungkin ya di ITB ya. Terus saya ngambil subjur Telkom karena memang saat itu istilahnya peluangnya besar, prospek kerjanya besar ya, dan juga memang yang dipelajari juga combine gitu kan, antara ada bagian hardware, ada bagian software gitu ya. Jadi kita dapat semuanya gitu ya, dan mungkin dari sisi materi pelajarannya juga menyenangkan gitu kan, karena kita bicaranya komunikasi, maksudnya lebih kebayang lah gitu, tidak terlalu abstrak gitu. Terus dukanya apa lagi ya, atau sukanya apa lagi ya? Ya karena banyak temen, dan dulu mungkin karena ada temen di himpunan gitu kan ya. Iya, mungkin ada himpunan, ada teman buat belajar gitu ya, mungkin sukanya. Ya sama sih, saya juga gitu ya. Ya walaupun di kelas perempuan sendiri, tapi kan nanti bisa ngumpul di himpunan. Ya sama ya sih. Kalau mau kuis belajarnya, kalau pas mau serius ke perpustakaan gitu. Kalau mau main ke himpunan. Standar kan. Saya 98. Oh, 98. Oh, jauh banget ya. Kita lahir. Oh, lahir. Oh. Oh, saya sempat kerja. Ya, jadi setelah lulus dari sini, kerja dulu di Satelindo dulu. Dulu ada Satelindo kan, masuknya lewat Satelindo, cuman akhirnya dia merger dengan Indosat gitu. Jadi 1,5 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk S2 ya. Karena apa? Karena kayaknya saya merasa kayaknya passion saya kurang dapet gitu di dunia kerjaan ya, di dunia kerjaan seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan S2 gitu. S2 saya Communication Engineering waktu itu kan di Jerman, di RWTH Aachen. Habis S2 selesai, balik lagi ke sini, S3-nya balik lagi di ITB. S3-nya topiknya saya ambil di lab radar gitu. Ya, topiknya MIMO, saya ambil topik MIMO. Saat saya melanjutkan S2 gitu, jadi ternyata menyenangkan ya, yang namanya waktu itu saya lebih fokusnya ke sinyal processing memang untuk wireless communication. Jadi saya merasa menyenangkan untuk mendalami gitu kan bidang pengolahan sinyal, dimana kalau di Indonesia mungkin lembaga riset itu sangat terbatas gitu kan, yang istilahnya ya maksudnya bisa gitu ya, kayak ke Telkom juga ada ya, yang Kristinya Telkom tuh ada kan ya gitu ya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk menjadi dosen saja ya. Dan memang nyari kesempatan untuk menjadi dosen, yang pertama pasti pilihannya ITB dulu gitu ya. Mulai PNS-nya tuh 2014. Ya kalau sebelumnya asisten dulu ya, asisten akademik kan. Itu berarti udah pertama kali ngajar tahun 2016 berarti. Kalau sebelumnya sih paling ya jadi asisten Pak Adit misalnya, atau asistennya Pak Andrian gitu ya. Jadi belum megang kelas kalau sebelumnya, jadi asisten. Kayaknya beda-beda ya. Jadi memang ada yang angkatan tertentu tuh yang kayaknya merasa lebih tertarik gitu ya. Tapi ada angkatan lain ya kayaknya cuek. Jadi kayaknya tergantung mungkin ya, tergantung pas kebetulan mungkin di angkatan itu ada yang bisa merangkul gitu ya teman-temannya. Ini saya bisa nih, mata kuliah ini saya jago gitu ya. Jadi dia istilahnya menyebarkan atau ikut membantu mengajari teman-temannya. Jadi akhirnya di kelas pun jadi lebih hidup gitu. Tapi ada juga angkatan yang kayaknya ada yang pintar tapi cuek-cuek saja dengan temannya gitu ya. Jadi di kelas pun saya ngajarnya kelihatan gitu bedanya gitu ya. Tidak ada yang memang menonjol, tapi ada juga yang memang agak kurang. Tapi
kalau secara umum sih seperti itu gitu, jadi nggak sama gitu, tiap angkatan beda-beda, tergantung dari ya sifatnya apakah mau berbagi atau enggak gitu kan ya, atau mau belajar sendiri atau gimana gitu ya, beda-beda. Yang paling disukai pasti yang, maksudnya harapan saya sih mereka itu bisa memahami secara konsep gitu ya, jadi bukan yang ya pasti mereka patokannya nilai kan ya, karena nilai itu yang akan dibawa pas mereka lulus gitu ya. Tapi yang lebih saya harapkan adalah mereka itu kuat di konsepnya ya. Nah jadi saya suka kalau misalnya, kan saya tipikalnya gitu tuh, kalau di kelas tuh saya suka mancing-mancing gitu kan mahasiswa supaya menjawab pertanyaan dari materi yang sedang dibahas ya. Tujuannya itu supaya mereka itu bukan hanya karena kuis mereka belajar gitu atau karena ujian, karena itu kan sulit tuh kalau belajarnya hanya karena kuis, dan kuis dari saya pun biasanya konsep yang saya keluarin gitu. Jadi sebenarnya yang paling saya sukai adalah mahasiswa yang mengerti konsep gitu ya, karena kalau mengerti konsep dia sulit untuk lupa gitu ya, berbeda kalau dia pahamnya lebih paham ke hafalan. Yang paling tidak disukai ya pasti kebalikannya gitu ya, jadi yang merasa kalau di kelas itu tuh hanya formalitas gitu ya, yang merasa saya cuman mau isi absen aja, yang penting saya datang, saya nggak berusaha untuk mengerti. Nah gitu, itu yang sebenarnya saya tidak sukai. Tapi bukan berarti saya tidak berusaha untuk merubahnya, makanya saya pancing dia gitu ya, orang-orang mahasiswa-mahasiswa seperti itu saya pancing, saya kasih pertanyaan supaya dia merasa dilibatkan saat saya mengajar gitu kan, jadi dia tidak hilang ya, maksudnya jadi dia memang harus mikir juga gitu kan, harus mikir, artinya dia mudah-mudahan dengan seperti itu dia akan terbantu untuk tertarik ke mata kuliah saya gitu. Bagus ya, karena pasti kalau punya himpunan sendiri pasti kesempatannya juga lebih besar ya, istilahnya kayak punya aturan sendiri gitu kan ya, dan mungkin kalau misalnya ada ngajuan bantuan-bantuan mungkin tidak perlu berbagi lagi dengan HME misalnya ya, lebih terarah jadinya. Dan menurut saya positif sih saya lihat kegiatan himpunan, karena akhirnya kita bisa ngadain acara sendiri, dan juga misalnya untuk kayak telemotion atau ya pengenalan prodi gitu kan, kita bisa ini sendiri gitu ya, menyusun sendiri acara tersebut. Sebenarnya sedini mungkin kita tahu gitu ya, setelah kita lulus tuh kita arahnya mau kemana gitu. Dan sebenarnya yang diberikan di jurusan telekomunikasi itu sebenarnya mempersiapkan Anda untuk bekerja di sektor apapun gitu kan, tidak hanya sektor telekomunikasi gitu kan, ada yang di konsultan, ada yang di perbankan gitu kan, ada yang mungkin jadi akademisi. Nah tapi alangkah baiknya kalau dari awal gitu ya kita sudah tahu gitu, oh saya ternyata pengen kerja di perbankan gitu kan. Nah di perbankan itu seperti apa, misalnya harus banyak pintar komunikasi misalnya kan, tidak hanya analisis matematik. Nah berarti Anda tidak serta-merta fokus ke hitung-hitungan saja, jadi saya juga harus banyak bergaul, mungkin ikut unit-unit gitu. Jadi sebaiknya gitu, jadi dari awal tuh kita tahu gitu ya, ke depannya tuh kita mau apa, itu yang bagus. Tapi kalau yang tidak tahu gitu ya, yang masih ikut sajalah misalnya ya nggak apa-apa juga sih ya, namanya juga sudah masuk ITB kan, itu udah sulit kan ya, udah suatu cita-cita juga mungkin kan. Mungkin kalau seperti itu mungkin nanti pas waktu Anda lulus mungkin ada sedikit jeda gitu ya, dimana Anda akan merenung dulu saya mau ngapain gitu. Mungkin startnya agak lambat dibanding kalau untuk teman-teman Anda yang dari awal sudah tahu gitu pas lulus dia mau arahnya kemana ya. Jadi mungkin agak